keluarga Anda. Heartline FM. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Selamat pagi, selamat tahun baru Heartliner. Senang bisa berjumpa lagi dengan Anda di kesempatan hari ini. Edisi spesial di tahun baru nih Heartliner. Bersyukur kita sudah bisa melewati tahun 2021 dan kita memasuki awal tahun di 2022. Semoga menjadi tahun pemulihan bagi kita semua nih, amin ya Heartliner ya. Dan berjumpa lagi di program Parenting with Heart. Seperti biasa nih Heartliner, hingga 1 jam ke depan Anda akan mendengarkan tips-tips bagaimana mengasuh anak dengan hati ya. Kita akan membahas seputar permasalahan keluarga, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak, mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya, dampaknya terhadap keluarga, serta pencegahannya. Seperti apa nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, di setiap pertemuan nih Heartliner kita selalu mengangkat topik yang berbeda. Di awal tahun ini kita akan mengangkat sebuah topik dengan tema nih, bagaimana pentingnya peran ayah dalam mendidik anak. Ini bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi nih Heartliner ya. Kita sebagai ayah diperlengkapi lagi di awal tahun ini agar nanti ke depan menjalani tahun 2022 ini penuh dengan semangat, penuh dengan hal-hal yang baik tentunya. Nah, untuk pembahasan kita sudah bersama narasumber kita melalui online bersama Ibu Lolita Bangun MTH, ACC, CCP, CPC nih Heartliner atau CPC nih Heartliner sudah terhubung. Kita akan segera menyapa Ibu Lolita Bangun. Selamat pagi, selamat tahun baru Ibu Lolita. Pagi, Pak Timo, selamat tahun baru. Sehat Ibu ya. Sehat, Tetap Pak Timo semangat ya. gimana? Tetap Semangat. Sehat Ibu ya, meskipun semalam kita sudah bergadang. Tetap ya, demi tugas ini, demi keluarga Indonesia nih Heartliner nih ya. Amin, Kita betul. setia nih menemani Heartliner tentunya untuk membangun keluarga lebih baik lagi. Apalagi temanya kali ini penting banget nih untuk peranan sebagai ayah, termasuk saya nih, berarti sebagai ayah juga harus mendengarkan program ini ya. Baik, Ibu Lolita Bangun nih. Wah nih, apa yang bisa diperlengkapi di awal tahun ini nih untuk para ayah khususnya nih, dan kenapa mengambil topik seperti ini, Bu? Iya, terima kasih Pak Timo. Ini kalau ayah ini, kalau kita nggak benar-benar menyadari awareness, ternyata memang berbeda sekali ya. Adanya ayah dengan tidak adanya ayah. Artinya, adapun ayah tapi dia tidak terlibat gitu loh. Itu sangat sangat berbeda gitu ya. Karena penelitian menunjukkan 95% loh Pak, orang-orang yang di penjara yang diancam hukuman mati itu sangat membenci ayahnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana hubungan ayah anak itu bisa mempengaruhi seperti apa anak nanti jadinya. 95% mereka yang dipenjara dan menghadapi hukuman mati adalah karena tidak memiliki hubungan yang baik, bahkan membenci ayahnya. Ya, bukan karena Pak ya, pasti karenanya karena kriminal ya. Oh, karena kriminal ya. Kalau Mas sangat membenci langsung masuk penjara. Ternyata dampaknya luar biasa Ibu ya. Iya. Padahal iya. di dalam keluarga itu kan ada ayah, ada ibu. Nah, ternyata sosok sosok ayah ini juga memiliki hal yang penting ya, tidak selain ibu tapi ayah juga memiliki hal yang penting ini. Betul peranannya Pak. penting. Iya. Dan sebagian besar yang dihukum penjara itu juga merupakan anak-anak yang merasa ditolak oleh ayahnya, anak-anak tertolak seperti itu. Wow, sepertinya wajib untuk didengarkan nih Heartliner ya sampai tuntas nih, untuk khususnya bagi Anda nih seorang ayah yang bisa diperlengkapi di awal tahun ini. Nah, seberapa penting sih Bu peranan seorang ayah gitu? Padahal kita tahu kan namanya dalam keluarga kan ibu juga ada peranannya, seorang ayah juga ada. Tapi ternyata dalam hal ini khususnya untuk ayah ternyata penting sekali nih. Iya, betul. Jadi dari penelitian Sarah Allen, PhD, itu ada perkembangan emosional anak, perkembangan kognitif terutama juga sangat dipengaruhi oleh ayah. Dan ini bisa dilihat sejak dari kecil ya. Kalau misalnya anak umur 6 bulan dites, anak-anak itu lebih responsif ya. Secara kognitif dia lebih kompeten, Pak.
Hmm. Kalau dia memiliki intensitas interaksi dengan ayahnya cukup gitu ya. Hmm. Kemudian ada kan skala kemajuan perkembangan anak itu pada skala Bailey juga yang memiliki hubungan baik, maksudnya ayahnya sering ngajak main gitu ya, itu juga lebih tinggi. Usia 1 tahun kognitifnya juga lebih tinggi. Kalau di usia 3 tahun udah bisa dibikin tes gitu ya, tesnya itu juga hasilnya lebih baik dalam pemecahan masalah. Wow. Jadi dari kecil sekalipun anak memerlukan ayahnya. Ya, meskipun yang paling krusial itu di umur 6 sampai 11 tahun. Oh. Karena umur 0 sampai 5 itu utamanya rasa aman dia peroleh dari ibunya. Mm-mm. Hmm, Jadi peranan ibu itu sangat krusial ketika anak berusia 0 sampai 5 tahun. tahun. Nah, itu Iya. itu peranan ibu tuh. Berarti peranan ayah dalam hal itu mungkin di belakangnya aja gitu ya. Ya, Nggak terlalu krusial, tapi peranan ayah yang akan krusial terjadi ketika usia anak SD, berarti umur 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 11. 6 sampai Betul. 11 tahun. Dan di sana adalah peranan ayah yang harusnya lebih dominan, Iya, mungkin seperti itu ya. iya. Jadi Benar. sebenarnya kedua belah pihak baik ibu maupun ayah ini memiliki peranan masing-masing, tapi disesuaikan dengan umurnya. Nah, peranan siapa yang lebih harus dominan mungkin seperti itu. Iya, karena attachment awal kan kepada ibu. Ya, Mm-mm. dia menyusui, kemudian dia Mm-mm. selalu bersama, nempel lah gitu. Jadi ada rasa aman yang pertama-tama gitu ya. Mm. Kalau kita ngelihat anak kecil itu kan dia pengen cari siapa yang dia lebih mau ya. Diajak ke sini mau nggak, diajak ke sini kadang nggak mau. Dia ngerasa lebih aman sama si ini gitu ya. Mm-mm. Nah, itu makanya agak agak sulit kalau orang-orang itu tiba-tiba hilang gitu ya. Misalnya Oh. pengasuhnya tiba-tiba hilang, nggak Mm-mm. balik-balik lagi. Tapi kalau balik lagi dia ada rasa, oh aman, kembali lagi kok gitu ya. Oh. Iya, tapi iya kalau misalnya pengasuh satu ganti pengasuh dua ganti pengasuh tiga, wah ini orang pada meninggalkan aku gitu ya. Nah Oh. itu makanya dia kalau ada ibu, meskipun pengasuh meninggalkan tapi dia nempel ke ibunya, dia ada rasa aman kayak gitu. Ternyata nih hardliner ya. 0 sampai 5 tahun adalah yang dibutuhkan seorang anak adalah rasa aman. Mungkin Mm-mm. seperti ya. Kalau misalkan tadi rasa aman itu bisa diperoleh dari orang yang terdekat. Mungkin ketika itu kalau misalnya lebih dekatnya ke neninya, ke neneknya ataupun ke pengasuhnya ataupun ke ibunya, tergantung siapa yang dekat itu akan Mm-mm. akan akan nempel ke sana terus gitu ya. Iya, nggak Mm-mm. apa-apa. Yang Nggak penting apa-apa. dia ada attachment. Dia merasa memang ada keterikatan hubungan. Hmm, hmm, hmm. Keterikatan hubungan itu nanti yang kapan-kapan next time kita bicara tentang Nah, attachment. sekarang kita akan membahas nih khususnya hardliner peranan ayah ya, peranan sosok ayah. Dan dalam hal ini yang ternyata yang lebih dominan adalah untuk sosok ayah harusnya lebih dominan nih di usia anak ketika Anda memiliki anak usia 6 tahun sampai 11 tahun. Disinilah peranan ayah harusnya lebih dominan dibanding peranan ibunya ya. Ya, ya, bisa dikatakan seperti Nah, itu. Pengaruh ayah lebih besar, Pak. Lebih oh, bermanfaat di mm-mm, situ, gitu. mm-mm, Yaitu dia memberikan rasa aman untuk disiplin. Jadi pada waktu itulah ayah perlu menunjukkan disiplin dan memberikan dia rasa mampu, kompetensi. Nah, mm, di mm, sini mm, rasa mm, aman itu ayah bisa tunjukkan dengan kekonsistenan gitu ya, konsisten bahwa kalau begini mm-mm. boleh, begini nggak boleh gitu ya. Kemudian ayah itu bangga atau malu sama dia, gitu kan? Oh, Sedangkan sebelumnya pada usia 1 sampai 5 tahun dia belajar antara mempercayai orang atau nggak mempercayai orang gitu ya. Kalau misalnya setiap saat dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, dia mulai nggak mempercayai. mm, Kemudian mm. umur 2 sampai 3 tahun dia bisa belajar kemandirian atau ragu-ragu. Jadi kalau selalu disalahkan, jangan dilarang, dia bisa menjadi anak yang nggak percaya diri untuk ambil Oh, action gitu mm, ya, mm, karena mm, self mm. esteem dia udah terganggu bahwa dia kayak nggak mampu gitu ya, Mm-mm, kayak nggak mm-mm, bisa. mm. Namun ini akan lagi dibuktikan di validasi pada usia 6 sampai 11. Kalau ayah mendorong dia untuk melakukan tugas-tugas. Nah, validasi itu Mm, berartinya mm, mm. kalau ini nggak boleh gitu, kalau ini boleh, terus ada konsekuensi kalau dilanggar. Nah, di situ membuat anak merasa aman.
Oh, ada mungkin lebih batasan. ke aturan kali ya, mungkin lebih ke aturan yang Ya, harus dibuat gitu ya. betul, betul. GBHN lah, Pak. GBHN si ayah gitu ya. GBHN, apa tuh? Garis-garis Garis garis besar besar haluan haluan negara. negara. Nah, nanti kalau udah penetapan, baiknya ibu apa ya, supporting gitu ya. Jadi kalau misalnya aturannya kita harus main-main itu Mm-mm. jam 4 sampai jam 6 gitu ya. Jam 6 udah harus di rumah, udah harus siap-siap buat ini itu. Itu ibu yang membantu untuk pengecekan, untuk kontrol. Tapi ayah yang Oh. sudah netapin gitu. Nah, kalau misalkan sebelum kita nanti melanjut lagi nih Bu, kalau misalkan ini kan peranan ayah harusnya lebih dominan, tapi kan kadang-kadang dalam dalam rumah tangga kan ya Mm-mm. ayahnya tetap aja nih sibuk kerja gitu. Ibunya yang tetap dominan, ada pengaruhnya nggak sih Bu? Begini, kalau itu memang kita kan tidak ada kondisi yang ideal sekali gitu ya, Hmm, apalagi hmm, sekarang kondisi mungkin harus cari tambahan hmm, hmm, karena di hmm, sini terjadi pengurangan dan hmm, hmm. sebagainya ya. Jadi paling penting adalah quality time si ayah mau menyediakan waktu. Ah, Jadi meskipun si ibu tetap yang dominan di rumah, ayah banyak di luar, kadang-kadang keterpisahan terhadap ayah ini bisa karena ayah nggak ada, meninggal, atau karena perceraian, atau karena ayah sakit, atau karena ayah juga kerjanya jauh di luar kota. Nah, kalau masih ada ayahnya, tapi jauh atau sekali-sekali datang atau sudah malam, maka itu yang kita atur dalam bentuk quality time. hmm, hmm, hmm. Jadi pada malam hari tentunya dia juga sesudah kasih me time buat dia, udah minum minuman yang dia suka atau apa, sehingga tidak terpengaruh ini ya dari pekerjaan. Hmm, hmm. Sudah ada masa Ada transisi. transisi emosional, dia sudah happy, baru dia ajak anak-anaknya untuk berinteraksi, berdiskusi dari hati ke Ah, hati seperti itu ya. baik, Hardliner. Ternyata peranan sosok ayah ini wajib untuk diketahui lebih dalam lagi ya. Apalagi khususnya bagi Anda yang memiliki putra atau putri usia 6 sampai 11 tahun. Kebetulan usia putri saya 10 tahun ini. Berarti pas banget nih. Berarti saya harus lebih dominan ini. Dalam hal Iya, ini 1 tahun lagi, Pak. 1 tahun lagi nih saya harus lebih dominan nih hardlinernya agar nanti membentuk anak yang tentunya yang lebih baik gitu ya. Mandiri, mungkin apa lebih percaya diri, mungkin seperti itu, Bu. Iya, betul, Hmm, Pak. hmm, hmm. Iya, Baik. juga Hmm. untuk identitas dia lebih jelas ya terhadap Ah, gender sama terhadap nilai-nilai gitu ya. nah, Nilai-nilai ini kan misalnya hmm. eh, seperti apa sih gitu keluarga kita ini, Nah, apa yang keluarga kita ini iya, apa yang keluarga kita ini enggak gitu. nah, nanti Misal, kita akan ya mengetahui nih nanti hardliner dilanjut ya. pelajaran apa sih yang wajib diketahui oleh seorang ayah untuk dan manfaatnya untuk ketika berada harus lebih dominan nih di usia 6 sampai 11 tahun nih. Apa saja sih yang bisa didapatkan seorang anak dan untuk tentu untuk kebaikannya di kemudian hari. Baik Ibu, nanti akan kita lanjutkan lagi Bu ya. Ya, Baik, hardliner untuk Anda yang ingin bertanya khususnya bagi ayah ya yang memiliki anak usia 6 sampai 11 tahun wajib untuk mendengarkan program. Ya, hardliner untuk Anda yang ingin membantu mereka dalam memulihkan hati nih hardliner khususnya. Mungkin Anda bisa mengikuti fasilitator kelompok pemulihan atau Restoring Your Heart pada tanggal 8 hingga 12 Februari 2022 dari jam 7 sampai jam 9 malam nih hardliner ya. Syarat-syaratnya untuk Anda bisa menjadi atau mengikuti pelatihan fasilitator adalah sudah mengikuti minimal 20 jam training atau pendidikan konseling atau coaching dan atau sudah selesai berproses dengan buku kerja Processing Pain atau Understanding Emotion. Dan untuk informasi pendaftaran Anda bisa langsung menghubungi Ibu Gerna di 0813 8658 2440. Sekali lagi di Ibu Gerna di 0813 8658 2440 atau Ibu Helen di 0812 81888501 0812 81888501. Anda bisa follow Instagramnya untuk mengetahui update-nya di @yayasan_busur_emas atau Facebooknya Yayasan Busur Emas untuk bisa mengikuti pelatihan fasilitator kelompok pemulihan Restoring Your Heart yang akan berlangsung pada tanggal 8 hingga 12 Februari 2022 dari jam 7 hingga pukul 9 malam. Baik, Hardliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart
dengan tema kita bagaimana sih pentingnya peran ayah dalam mendidik anak. Nih Heartliner masih bersama narasumber kita dari Yayasan Busur Emas, ada Ibu Lolita Bangun MTH, ACC, CCP, CPC. Nih Heartliner ya. Ya, Ibu Lolita, ternyata nih Iya. peranan ayah sangat penting ya, harus lebih dominan dibanding peranan ibu di usia anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih Bu kalau misalkan di usia tersebut nih anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah gitu ya. Ternyata ayahnya tidak dominan. Apa yang terjadi, Bu? Iya. Jadi kan peran-peran itu utama gitu Pak ya. Mm-mm, Bukan berarti dia nggak ada gitu ya. Jadi mm-mm. pada waktu kecil pun 0 sampai 5 tahun pun peran ayah ada, hanya dia utamanya memang adalah Si si ibunya. ibu. Mm-mm. Iya. Nah, mulai dari 4-5 itu peralihan nih tahun terakhir kan, dari pelukan ibu mulailah dia melihat keluar dari ibu. Nah, disinilah si ayah ambil peran utama. Nah, itu yang banyak kita nggak tahu. Iya, Karena nganterin semua sama sekolah ibu gitu. semua Iya. sampai gede gitu ya. Iyalah, kalau udah masuk SD kan peranan ayah Bu, pagi-pagi udah nganterin sekolah kan gitu. Nah itu betul Pak. Jadi di situ tadi contohnya ngantar ke sekolah. Nah di situ Mm-mm. kan ayah kan ngajarin disiplin. Kita nggak boleh terlambat nih, gitu kan. Oh. Kita bangun pagi jam berapa, gitu kan. Nah juga termasuk sesudah sampai di rumah kan ibu udah kasih tugas, misalnya merapikan tempat tidur, waktu sore hari ngerapiin kamar atau beresin meja makan. Nah di situ ayah bisa memuji. Wah, bagus kamu kerjanya, bagus sekali Mm-mm. kamu di situ ya. Jadi di usia 6 sampai 8 itu dia sangat butuh untuk pengakuannya. Disinilah ayah sangat tidak disarankan terutama kalau sudah memasuki puber untuk memberikan komentar negatif. Hmm. Artinya apalagi kalau dalam bentuk fisik ya, misalnya masuk puber tuh 9 awal 8 itu udah awal-awal tuh kalau perempuan. Kalau laki-laki kan Mm-mm. lebih mundur ya. Nah, Mm-mm. kalau Oh, perempuan udah mulai tuh kan puber gitu 9 tahun, dia udah mulai lebih memperhatikan tentang fisiknya. seksualitas Mm-mm. gitu ya, Mm-mm. gender. Nah, di sini kalau kita nggak masukin tentang pendidikan seks, itu akan masuknya dari luar. Dia mendapat dari teman, dari manapun lah yang bisa kemudian menjadi sandungan ya, Oh, kalau bisa mendapatkan pemikiran yang salah. yang memberikan pendidikan seks itu sebaiknya seorang ayah, bukan Ibu ke, bukan ibu bukan ke anak perempuan, ibu. bapak ke anak laki-laki. Jadi Oh, kebetulan kan putri saya, anak saya kan putri, seorang putri perempuan gitu Bu. bapak bebas tugas Oh, berarti. bebas tugas. Bingung juga Bu kadang-kadang kalau mau ngasih pendidikan seks. Aduh gimana nih cara mulainya gitu. Nah, terutama kan dia perempuan udah mulai tuh Mm-mm. memikirkan dia cantik nggak kayak gitu ya. Nah, Mm-mm. disinilah peran ayah sangat penting untuk memuji anaknya cantik kalau Ah, perempuan, berarti kalau tugasnya laki-laki memuji aja ganteng. Ibu ya, biar pendidikannya Ya, ibunya, tapi kita hanya sebagai ayah memuji aja gitu ya. ya, kasih support memuji ya, Iya. jangan diomongin lah jerawat kamu. Nah, gimana? Misalnya gitu Mm-mm, ya. mm-mm. Ah, Kan udah mulai nanti. mm-mm. Apa yang terjadi Bu kalau misalkan kita tidak memuji gitu, malah kita mematahkan atau wah ngomentarin gitu lah. Nah, itu dia. Disinilah dia memang krusialnya gitu ya. Mm-mm, Jadi dia penting sekali mendapatkan rasa aman dari ayahnya bahwa ayahnya itu bangga sama dia gitu oh, ya sebagai orang tua. mm-mm. Jadi dia juga perlu tahu kenapa sih ayahnya mencintai ibunya gitu ya. Oh, Nah, jadi kalau dia nggak mendapatkan itu ya bukan dia langsung jadi apa ya, jadi orang yang kriminal atau mm-mm. terjatuh ke dalam pergaulan yang tidak baik seperti alkohol, rokok dan narkoba seperti itu ya. Tapi memang penelitian menunjukkan itu bisa dikurangi, Pak. Hal-hal seperti itu bisa dikurangi bila ada hubungan baik dengan ayah. Wow. Jadi banyak untungnya kalau hubungan dengan ayah Mm-mm. itu sangat baik gitu ya. Jadi 68% itu pengurangan dari penyalahgunaan substance abuse ya, Mm-mm. narkoba Mm-mm. atau Mm-mm. alkohol, rokok gitu ya. Jadi anak-anak yang memiliki ayah yang memberikan validasi, pengayoman, ya artinya tidak sekedar mengkritik gitu ya,
Jadi parenting positif lah. Jadi parenting positif itu seperti apa? Dia ikut mendorong anaknya untuk bergaul, untuk keluar dari keluarga, untuk mencari teman di luar yang akhirnya mendapatkan teman dalam jangka panjang seperti itu ya, disenangi teman-teman. Nah, itu anak-anak itu menjadi lebih lebih sehat dan punya kemauan untuk berprestasi lebih tinggi. Ya, mereka anak-anak yang bisa memecahkan masalah tanpa misalnya perlu bantuan guru kalau misalnya ada konflik dengan teman seperti itu. Jadi kalau bahaya terburuknya ya kita bisa lihat yang tadi Pak ya, kriminal atau narkoba dan sebagainya, itulah yang terburuknya seperti itu ya. Artinya tapi itu kan kasus yang ekstrim, artinya ayah benar-benar parenting negatif, senang bermusuhan dengan anak, terus anak juga melihat ayahnya senang bermusuhan dengan orang lain, bertengkar di mana-mana, atau misalnya melakukan kekerasan, dan dia belajar dari situ. Nah itu, tapi kalau misalnya ayah itu melakukan parenting positif gitu ya, tentu itu dampaknya besar sekali kepada prestasi maupun emosional sosial si anak. Dia mampu bergaul, mampu memiliki teman dalam jangka panjang. Nah, parenting positif ini nih Bu, berarti seorang ayah harus memiliki parenting positif, khususnya bagi ayah yang memiliki putra atau putri di usia 6 sampai 11 tahun ini nih ya. Parenting positif itu seperti apa nih Bu? Sebenarnya nggak sampai 11 tahun juga ya Pak ya. Nanti ke depan pas dewasa, dia pas mau menunjukkan kepemimpinan atau jati diri dia, itu 18 tahun ke 20 tahun sebelum dia masuk dewasa itu penting juga gitu. Ya, jadi dia untuk menjadi pemimpin gitu ya, kompetensi dia itu ayah juga berperan penting gitu. Kita memang masih yang 6 sampai 11 tahun. Oh, jadi ada beberapa tahapan juga ya, ayah harus lebih dominan dalam perkembangan anak ini ya. Jadi usia 6 sampai 11, kemudian juga nanti di usia 18 sampai baru 20 tahun. 19 sampai 21 dia menanjak keluar. Waktu dia mau keluar dari keluarga gitu, berarti menjelang dewasa. 21 kan dewasa. Berarti ketika usia 12 sampai 18 tahun itu peranan ibu harus lebih dominan lagi. Ayah juga dominan Pak, tapi ibu juga dominan gitu. Tapi maksudnya yang utama tadi itu 6 sampai 11. 6 sampai 11, baik. Nah, Ya. parenting seperti apa nih Bu? Parenting positif agar nanti kita anak-anak kita nih bisa menjadi yang lebih baik lagi. Parenting positif itu ya ayah menunjukkan satu tadi pujian pada waktu yang jadi tepat ya Pak ya. Pujiannya yang nggak asal-asal gitu ya. Tulus. Kemudian bagaimana ayah bisa menunjukkan dia bangga sama anaknya. Jadi anak ini akan menilai dari bahasa tubuh ayah, dari gerak-geriknya, dari matanya, dari suaranya, tonalitinya, kata-katanya. Apakah ayah ini bangga atau malu sama dia? Ya kan sering anak-anak itu merasa less gitu ya, maksudnya less tuh kurang aja. Ibu bilang ini kurang, ayah bilang ini kurang gitu ya. Jadi dia nggak pernah merasa cukup gitu ya. Nah, bagaimana ayah bisa menjadi ayah yang bisa melihat anak ini punya potensi ini dan itu yang ditonjolkan gitu ya. Nah, itu kan harus ada awareness dulu. Kita misalnya menutup mata sebentar 1 menit gitu ya. Seperti apa kita dulu diperlakukan ayah kita, gitu ya. Kalau kita ingat kata ayah atau papa atau bapak itu seperti apa sih ya, rasanya pada waktu mengenang itu. Nah, kita bayangkan juga anak kita kalau ditanya sama orang, menurut kamu bapak kamu tuh orangnya seperti apa? Nah, itu kita ada nggak awareness kita? Oh, kita ini bapak yang bangga sama anaknya, cukup memuji, cukup memberi perhatian, cukup mengayomi, ataukah kita yang full kritik, full hukuman, full marah-marah gitu ya, atau seimbang antara kita kasih nasihat dengan kita kasih humor, misalnya ajak kebersamaan, makan bareng atau apa seperti itu. Memangnya jadi awareness dulu, berbeda Bu ya, ketika seorang ibu memberikan rasa bangga kepada anaknya dengan ayah yang memiliki rasa bangga, menunjukkan rasa bangga kepada anak itu. Apakah berbeda Bu bagi ke psikologis anak?
Wah, ini pertanyaannya luar biasa nih, Pak. Sebenarnya rasa bangga itu dibutuhkan dari dua-dua ya. Mm-mm. Hanya kalau ayah itu entah kenapa ya, kalau dari Oh. hasil penelitian ayah itu memberikan identitas yang sangat kuat. Hmm. Beda gitu. Meskipun kelihatannya kan kalau nggak ada ibu nggak bisa ya, tapi ternyata kalau nggak ada ayah itu fatherless itu sangat 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 ini ya, sangat ada yang kurang gitu. Mm-mm. Nah itu. Tapi tanpa ibu juga survivalnya sulit gitu ya. Tapi kalau dia untuk kebutuhan kebutuhan emosional rasa aman gitu ya, itu besar sekali dari ayah gitu. Wow, berarti ini seorang ayah nih ya harus sering-sering memuji anaknya nih ya. Ternyata Ya, tuh bisa membangkitkan semangat mengakui gitu ya. lah, mengakui. Mengakui ya. Saya kasih pengaku. Artinya Mm-mm. begini, mengakui itu kalau memuji kan misalnya, oh iya, Kamu hebat kamu tuh gitu. hebat. Tapi Hmm. kalau mengakui itu kamu anak yang baik, kamu Oh. penulis yang bagus, Oh. kamu pemain basket yang bisa diandalkan. Oh beda ya. Beda. Mengakui Itu dengan dia memuji itu beda ya. pengakuan. Ya, Hmm. pengakuan itu lebih kepada dia punya pribadi. Kamu Hmm. adalah, kalau memuji itu lebih kepada Prestasi. hasilnya. Tulisan kamu bagus nih. Beda Hmm. dengan kamu penulis yang bagus. Kamu penulis yang Oh. hebat. Baru tahu Gitu. saya ini Bu. Iya, iya. Iya. Kemudian Ini apa lagi nih Bu? validasi. Yang pertama ini memang harus validasi, berarti ini harus memiliki rasa bangga nih kepada anak nih. Kemudian apa lagi nih Bu? Ya itu tadi. Jadi seksualitas ya Pak ya, Mm-mm. dia udah mulai memikirkan lawan jenis. Jadi pada anak kecil dengan adanya ayah dia bisa melihat figur laki-laki dan figur perempuan, ada ibu, ada ayah gitu ya. Jadi dia identitas gendernya bisa lebih jelas. Arahnya tentu dia anak perempuan akan menjadi lebih feminin, anak laki-laki menjadi lebih maskulin. Gitu. Oh. Bandingkan dengan ayah yang nggak deket gitu ya, ayah yang nggak deket, atau misalnya kita bandingkan aja misalnya seorang anak yang ayahnya ganti-ganti gitu ya. Ya misalnya ibunya Mm-mm. bercerai, kemudian menikah lagi, kemudian bercerai lagi, menikah lagi, gitu ya. Jadi ayah dia nggak punya kedekatan dengan ayah yang manapun gitu. Mm-mm. Nah, dia kemudian melihat oh laki-laki ini kok begini semua gitu ya. Mm-mm. Jadi dia sebagai seorang perempuan misalnya nanti lebih mengarah kepada hubungan mencari sesama jenis misalkan seperti itu. Oh. Nah, jadi tapi itu nggak patokan ya. Maksudnya gender itu sangat dipengaruhi dengan hubungan si anak melihat ayahnya gitu. Kejelasan identitas gender dia gitu. Oh. Kejelasan identitas gender nih Heartliner. Ternyata banyak Seorang juga nih. ayah yang dekat dengan anak yang dekat dengan ayahnya juga seorang anak perempuan memiliki kemungkinan lebih baik dalam mencari pasangan. Oh. Artinya ada yang sulit kan nyari pasangan Pak, maksudnya sulit dekat sama lawan jenis gitu, nggak tahu mau yang gimana ya, aku suka yang gimana ya gitu. Tapi kalau dia deket biasanya dia lebih gampang untuk menjalin hubungan lah gitu, relationship. Itu kalau misalkan mungkin anaknya perempuan mungkin seperti itu. Kalau anaknya laki-laki pun juga memiliki pengaruh juga. Kedekatan seorang ayah. Iya, karena dia lebih jelas dia masculinity-nya kalau dia dekat dengan ayahnya. Tapi itu mungkin kalau dia dekat dengan ibunya. Kan kalau psikogenetika kayak gitu juga ya Pak ya. Misalnya kita antara ayah dan ibu yang lebih favorit siapa nih, itu tuh kan juga ada. Seperti ini agak menyimpang dikit nih. Tapi kita nggak apa-apa ngobrolin dikit. Jadi misalnya ayah kita dibandingkan ibu kita lebih senang sama ayah. Ya kan? Tapi cenderungnya nanti kita dapat pasangan kita yang seperti ibu kita, yang kurang favorit itu. Itu hasil penelitian Bu, hasil survei Bu ya. Iya, betul. Wow, luar biasa nih Heartliner, hari ini kita belajar banyak banget ya. Setelah ini kita akan bahas ini bagaimana sih Bu peranan ayah berbeda dengan peranan ibu tadi Bu ya. Kemudian juga nanti kita akan bahas tentang bagaimana sih sikap ayah yang diperlukan dalam mendampingi anak. Tapi jangan dijelaskan dulu Ibu ya. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi. Baik, bagi Heartliner yang ingin bertanya silakan ke line WhatsApp kita di 0855 885 1006. Tapi setelah yang berikut ini.
Heartline FM. Ya, terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita Ibu Lolita Bangun MTH, ACC, CCP, CPC nih Heartliner. Dan tema kita kali ini adalah masih tentang bagaimana pentingnya peran ayah dalam mendidik anak nih Heartliner. Kalau tadi sudah dijelaskan di awal nih Heartliner, ternyata usia 1-5 tahun ini pengaruh dari orang lain. Yang pertama ada usia 1-5 tahun adalah pengaruh yang paling dominan adalah pengaruh ibu terkait dengan kecerdasan, keintiman, kemandirian, ketekunan, dan kekuatan. Kemudian pengaruhnya ayah nih Heartliner ya, usia 6-11 tahun itu tentang bagaimana nih memiliki kemampuan dasar, rasa aman, kompetensi, kemudian juga untuk jasmaninya, seksualitas, dan identitas ya, nilai-nilai atau teman dan pilihannya juga nih Heartliner. Nah, sekarang kita akan memasuki pertanyaan berikutnya nih Heartliner, bagaimana sih sikap ayah yang diperlukan dalam mendampingi anak nih. Setelah kita mengetahui teorinya, kita pengen tahu juga nih prakteknya bagaimana sih, mungkin seperti itu. Ya, Ibu Lolita Bangun, seperti apa nih Ibu? Ya, jadi kan anak itu dari umur 0-5 tadi ibu yang dominan. Ya, perlu ketemu kulit dengan kulit nih sama ibunya dan perlu rasa intim, Pak, intim. Skin to Sehingga skin. dia memiliki rasa dimiliki, belong gitu ya. Citizenship, aku milik keluarga. Nah, Oh. aku milik ibu gitu ya. Nah, ini krusial. Nah, si ayah umur 6-11 itu krusial juga untuk satu lagi yang belum kita terangkan adalah Betul. mengenai tubuh, jiwa, dan rohnya. Spiritualitas. Jadi dia ayah menjelaskan tentang bagaimana adanya keinginan itu. Kan anak-anak kan mau ini mau itu gitu ya. Bisa dijelaskan itu mengenai keinginan pikirannya, keinginan hatinya, bagaimana kita mengendalikan emosi ya. Sebenarnya dari umur 2-3 anak kan udah tantrum tuh, emosi, kepengen ini nggak mau, nggak dikasih, ngambek, marah ya. nangis. Nah, ya nangis. Nah, di usia 4-5 tahun juga di situ makin diasah lagi dengan disiplin bahwa nggak semua yang kita mau bisa didapat. Nah, di usia 6-11 ayah lebih menjelaskan lagi keinginan-keinginan hati itu, bagaimana kemampuan dasar dia mengantri, mengendalikan diri, disiplin lah Pak ya, disiplin diri. Jadi ayah yang berperan. Jadi dampak ayah kayak Bapak bilang tadi tuh yang pertama 6-11 itu, yang kedua 19-21 tadi. Selang-selangnya itu ayah ibu sama, tapi sebenarnya dia adalah masa teman-teman yang mempengaruhi. Peer group gitu ya. Iya. Nah, disitulah dia kepengen banget disenangi teman-teman. Penting banget dia disukai sehingga benteng yang dibuat oleh ibu di 0-5 kombinasi dengan disiplin yang dibuat ayah 6-11 itu menjadi kuat. Jadi pada waktu menghadapi yang di 12-18. Wah, berarti di sini peranannya penting nih Heartliner. Jadi ibaratnya kita ini membentengi anak kita untuk nanti memasuki dunianya gitu ya. Iya. Jadi kalau di usia 12 itu dia lebih ngedengerin siapa? Temen, ya kan? Sepertinya sih Bu. Jadi kalau misalkan udah usia SMP, SMA, kalau misalkan seperti kemarin malam tahun baru gitu, pasti pengennya ke temennya, bukan kumpul bersama keluarga gitu ya. Betul. Waktu Pak Timo juga dulu gitu kayaknya ya. Iya, sebenarnya gitu kayak entah kenapa pengennya gitu iya, pengennya ke teman. Kenapa? Kita sendiri juga nggak tahu, mungkin itu memang sudah bawaannya gitu Bu ya. Ya, memang masanya adalah keluar dari keluarga. Jadi fase kelompok. Nah, disinilah identitas yang dibentuk ayah di 6-11 itu menjadi jelas buat anak. Ya, misalnya, itu ada anak ngebully gitu ya. Nah, kita nggak nerima ngebully ya. Kamu nggak akan ngebully ya di sekolah. Itu bukan kita nggak seperti itu. Misalnya. Nah, itulah menetapkan identitas kita enggak begini ya, kita enggak begitu ya. Jadi dia tahu gitu bahwa keluarga kita ini begini gitu. Identitasnya jelas kayak gitu. Berarti Nah, kalau identitas ini yang enggak jelas, memang
apalagi dengan sosmed sekarang gitu ya, terus teman-teman di sekolah berbagai rupa, gitu ya. Orang tua cuma 2 orang, teman-teman sosmed bisa puluhan 1.000. ribu, followers bisa berapa, yang Mm-mm. di-follow bisa berapa. Itu kan mempengaruhi ya, dunia udah nggak ada batas ya. Nah, Hmm. dengan situasi yang demikian itu seperti apa nih Bu? Sepertinya tugas atau peran orang tua nih semakin berat. Ya, Hmm. ya itu tadi ayah meskipun nggak bersama ya ada Zoom kan sekarang teknologi ya dimanfaatin, adakan pembicaraan-pembicaraan sesuai dengan usia, semakin tinggi usianya ya semakin bisa membicarakan nilai-nilai, diskusi dua Hmm. arah ya dengan sistem parenting style yang otoritatif gitu ya. Kita punya tuntutan tapi kita juga kasih support. Hmm. Nah, kita akan memasuki pembahasan berikutnya tentang bagaimana nih sikap ayah yang diperlukan dalam mendampingi anaknya nih Bu. Apa nih yang harus dilakukan ayahnya nih Bu? Ya, pertama tadi awareness tadi Pak, Hmm. ngeliat saya ini seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya di pekerjaan udah stres gitu ya, kemudian ada masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah perusahaan, masalah finansial segala macam itu disadarin dulu, dia aware. Apakah nanti bisa menjadi emosional, jadi sehingga kurang sabar ya. Jadi pada usia 6 sampai 11 anak itu sangat butuh dari pelukan ayah ke pundak ayah gitu ya. Jadi kita sadarin bahwa kita ada kekurangan, misalnya saya ini nggak sabar gitu ya. Jadi lakukanlah sesuatu untuk membuat emosional kita bisa lebih baik. Hmm. 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 Sehingga pada waktu anak begini, anak begitu, kita bisa lebih sabar dan melihat dari sisi bahwa dia sedang bertumbuh, dia sedang berkembang. Saya usianya 30 sekian, dia baru 10 9, 10 tahun tahun. gitu ya. Tentu dia beda gitu ya. Kadang-kadang kita suka lupa Bu. Jadi pikir, aduh kok gini aja sih nggak bisa sih gitu. Itu ya padahal memang beda usia memang sangat jauh gitu ya. Iya. Hmm. Perlu juga mempelajari cara berkata-kata Mm-mm. yang membuat anak merasa diri berharga. Oh. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Jadi dia merasa dirinya berharga gitu. Kadang-kadang orang ayah perlu menanyakan juga untuk berpikir gitu ya, kenapa sih ayah bekerja? Gitu ya, Pak Timo, kenapa ayah bekerja? Mencari Coba uang. dengarkan jawabannya, ya jawaban dari dia tuh Oh. apa? Dia jadi Mm-mm. dia mengerti makna dan value gitu ya. Kita mengajarkan nilai-nilai value-value itu. Kenapa sih menurut kamu ayah suka sama ibu, mencintai ibu, memilih ibu? Itu ada kemudian di situ akan tersirat value nilai-nilai Hmm. kayak gitu. Berarti kita harus memberikan nilai-nilai di usia 6 sampai 11 tahun gitu ya dengan cara Iya, memberikan iya. pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Iya, Hmm. sama Hmm. tadi mengenai keinginan. Jadi misalnya dari umur 2-3 tahun, meskipun itu ibu, ya si ayah boleh juga mengajarkan pengambilan keputusan. Kamu mau minumannya apa? Yang ini atau yang ini? Dia udah belajar memilih. Oke, si kakak Hmm. apa? Ini sama ini. Udah, kalau udah memilih berarti konsekuensinya nggak bisa diganti Hmm. gitu. Hmm. 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 Enak Hmm. nggak enak, pokoknya itu pilihan. Yang gitu-gitu deh, Pak. Nah, Jadi belajar mengambil keputusan. kalau kita sudah mengetahui nih hardliner Bu Lolita nih, ternyata oh iya nih. Tapi ternyata sepertinya misalkan gitu si hardlinernya seorang ayah nih sepertinya waduh kok ya ternyata usia 6 sampai 11 tahun aku ini tidak melakukan hal-hal yang seperti tadi sudah dijelaskan nih. Misalkan sekarang anaknya memasuki usia 12 tahun nih. Apa yang Mm-mm. harus dilakukan seorang ayah nih untuk mungkin ibaratnya memperbaiki gitu, Bu. Kalau memang Mm-mm. sudah terjadi, udah terlanjur, ternyata belum memberikan kasih sayang yang full kepada anak-anaknya nih. Iya, Pak. Nggak usah khawatir, Pak. Kejar paket ABC. Ada kejar paket ABC juga nih. Seperti Kejar apa nih, Bu? paket aja. Ya, kita sebaik kita sadar, aware, oh Mm-mm. iya, aku nggak melakukan itu ternyata dulu. Tapi nggak usah merasa bersalah, karena aku Hmm. nggak tahu. Mm-mm. Iya nggak? Mm-mm. Kita kan nggak salah kalau kita nggak tahu. Mm-mm. Mm-mm. Makanya dari sekarang ada hardliner. Ya, Ada ada parenting with hardline, sorry. heart ya, Ada ada. hardline parenting with heart. Yang Mm-mm. hardliner dengerin, itu berarti orang-orang yang mau belajar, mau edukasi. Nah, itu sudah selangkah lebih maju. Mm. Ya kan? Jadi kita mengapresiasi juga diri kita. Oh ya, sekarang saya sudah tahu, saya mau melakukan perbaikan, gitu ya. Kalau perasaan guilty itu nggak bermanfaat, gitu ya. Oh, Yang penting langsung kejar,
Apa yang bisa aku lakukan? Apa Oke, nih Bu? dari segi emosi nih aku masih sering marah-marah gitu Hmm, ya. Aku akan cari yang bantu aku untuk anger management misalnya. hmm, Dari mana nih akarnya? Kan harus dicari nih akarnya kenapa kita gampang meledak. Nah, gitu kan. Baru kedua, ya start aja langsung dimanapun kondisi anak kita, ya disitulah kita mulai nah, memperhatikan dia, ajak bicara ya. Ajak bicara tentu harus menahan mulut untuk menasehati. Artinya anak yang selama ini kita tidak berikan seperti itu mungkin mempunyai resistensi ya, iya, penolakan terhadap apapun yang dikatakan ayahnya, udah nggak percaya, karena udah udahlah. nggak suka. Karena ayah selalu nggak nerima, marah-marah, kejam atau macam lah, ada variasi, ada yang bilang nggak suka, ada yang bilang kejam, beda lah ya. Jadi Ada yang bilang sibuk gitu ya. bagaimana sibuk, Mm, bener. Jadi kan dua pak ya, ayah bisa melakukan kekerasan atau pengabaian, itu mm, dua-dua menyakiti hati anak. mm, Nah, kalau misalnya kita sadari, oh iya ada something yang harus kuperbaikin, gitu ya, kita mau, ya udah cari segala macam sumber daya yang kita bisa dapat untuk membantu kita. Pertama, melihat ke dalam diri benar-benar, ambil refleksi, waktu refleksi. Oh iya ya, berarti saya mulai sekarang akan mengajarkan dia ini. Gimana mau ngajarin hatinya nggak kebuka? Nggak bisa, mm, Pak. mm, Kebuka dulu hatinya, baru bisa ngajarin. Nah, gimana supaya bisa kebuka hatinya? Ya, dia harus curahkan dulu perasaannya. mm, Ya, mm. kalau ayah nggak mau memfasilitasi itu, ya kasih ke ibunya. Nah, tapi alangkah baiknya kalau misalnya ada rekonsiliasi di mana ayah mau minta maaf supaya lebih cepat Oh, ces gitu ya. mm, mm, Ces, kalau ayah udah minta maaf, maafin ya ayah selama ini nggak tahu kalau mm. ternyata begitu itu nyakitin hati kamu. Ayah salah, maaf ya. Ces, itu udah langsung berikutnya tinggal udah terjalin hubungan, rasa udah kayak temboknya udah runtuh gitu. Hmm. Nah, udah ke situ, ke belakangnya udah lebih gampang mengajari disiplin, edukasi, nilai-nilai, keinginan gitu ya, kepemimpinan, segala macam. Wow, ini Heartliner yang penting adalah rekonsiliasi terlebih dahulu nih. Kalau misalkan selama ini hubungannya kurang harmonis gitu ya antara ayah dengan anaknya Hmm. gitu ya. Iya, Hmm. jadi pertama terbuka dulu dia, pikirannya, hatinya kepada ayah, baru bisa edukasi, baru nanti bisa inspirasi gitu. Wow, luar biasa nih Heartliner ya. Ternyata di awal tahun ini kita sudah dibekali nih oleh Ibu Lolita. Peran ayah ternyata sangat penting sekali untuk anak-anak kita ya. Tentu saja peranan ibu juga penting, cuman yang saat ini yang lebih dominan yang harus lebih maju ini ayahnya ya di usia 6 sampai 11 tahun. Baik Ibu nih, tanpa terasa waktu sudah di penghujung acara nih. Mungkin bisa Iya, memberikan kesimpulan untuk topik kita di kesempatan kali ini. iya. Terima kasih Pak Timo. Jadi hari ini kita berbicara tentang ayah, karena memang sepertinya selama ini ibu ya yang sangat diharapkan Mm-mm. atau bahkan dalam tanda petik sebagai yang lebih berat sebelah gitu ya Tugasnya dalam gitu ya. proses pendidikan anak gitu ya. Mm-mm. Parenting itu kan harus dijalani berdua gitu ya. Hmm. Ayah dan ibu, karena ada tangki cinta ayah, ada tangki cinta ibu, Oh. dan dua-duanya harus diisi. Bila tidak punya ayah, berarti tangki cinta itu bisa diisi dari pria lain Wah. dalam keluarga, misalkan kakek, paman, Mm-mm. atau juga teman di komunitas. Jadi, alangkah baiknya bila kita semua sebagai ibu ataupun sebagai ayah mau juga selain memberikan diri kita kepada anak kita, juga mau memperhatikan anak lain yang mungkin nggak seberuntung untuk memiliki orang tua komplit seperti itu. Jadi misalnya Pak Timo nih punya ponakan atau punya tetangga, oh ya sekali-sekali tegur dia kalau dia nggak punya ayah, sehingga dia bisa memiliki figur ayah. Oh iya begini ya laki-laki ya gitu, dia bisa melihat, oh karena kalau nggak misalnya di rumah perempuan semua misalkan seperti itu ya. Jadi untuk untuk mendidik seorang anak kan dibutuhkan seluruh desa. Nah, jadi kita dengan masing-masing kita mau membantu anak-anak lain juga, ya mudah-mudahan negara kita juga semakin kuat. Karena dari parenting yang kuat tentu memayungi ya negara kita. Jadi peran ayah dari umur 6 sampai 11 tahun itu sangat berdampak.
dibandingkan peran ibu yang paling berdampak itu di 0 sampai 5. Oh, jadi masing-masing peran ada masanya gitu Ibu ya, ada waktunya. Nah, saatnya Iya. untuk Anda yang saat ini seorang ayah dan memiliki usia 5 sampai 11 tahun wajib untuk lebih dominan ini ya dalam hal mendidik anak atau mengasuh anak. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Ya, Lolita Bangun sama-sama Pak Timo. telah hadir di program Parenting with Heart ini Ya, di awal tahun ini ya. ya, Menyempatkan waktu luar biasa nih Ibu Lolita. ya, Pak. Baik, kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu Lolita. Ya. Sehat Oh, selalu. oh iya Pak, Semoga. biasanya saya ditanyain nomor Oh telepon nih. iya dong. Biasanya saya lupa, ini udah saya catat nih, Pak. Iya, mungkin bagi Heartliner yang ingin bertanya lebih lanjut nih Ibu Lolita bisa Iya, menanyakan kemana nih? iya, untuk konseling bisa menghubungi Ibu Marta 0812 1144 9941 Mm-mm. di Yayasan Busur Emas. Nah, bisa langsung menghubungi atau mungkin juga bisa langsung follow Instagramnya Ibu ya. Untuk Ibu Ya, Lolita Bangun sendiri Instagramnya apa Bu kalau boleh tahu Bu? saya Lolita Bangun, Pak. @Lolita Bangun ataupun juga di @Yayasan Busur Emas juga bisa Anda follow untuk mengetahui update terbaru terkait dengan pelatihan-pelatihan yang akan dilangsungkan oleh Yayasan Busur Emas. Sekali lagi terima kasih Ibu Lolita Bangun. Sama-sama Pak Timo. Sehat selalu. Sehat selalu. Ya, demikian Heartliner perbincangan kita bersama Ibu Lolita Bangun terkait dengan bagaimana sih pentingnya peranan ayah dalam mendidik anak. Mungkin bagi Anda yang baru saja mendengarkan, jangan khawatir, siaran kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network, ataupun mungkin Anda merasa terberkati dengan siaran ini juga bisa dibagikan linknya kepada sanak saudara ataupun sahabat Anda. Saya Timo Arden undur diri, keep on growing and never give up. 100.6 Heartline